Rahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Sedikit demi sedikit kalau istiqomah itu mengalahkan yang ngajinya banyak tapi enggak istiqomah. Saya bangun ini sedikit-sedikit dong, tukangnya cuma 6. Tukangnya cuma 5 malah. Tapi kan istiqomah. Mengalahkan yang tukangnya banyak tapi gerek berhenti. Jadi sedikit demi sedikit. Yang penting kamu paham dan diamalkan. Jangan hanya sekedar paham saja tapi diamalkan. Karena apa manfaat sebuah ilmu kalau hanya sekedar dibuat mendengar saja. Pada malam hari ini adalah yang ke-40. Semestinya tadi malam juga kajian. Berhubung ngisi pengajiannya sampai larut malam dan kebetulan di jalan itu bani bocor. Setelah bani bocor ada temanku yang ngampir ke, pada akhirnya silaturahim dulu. Sampai sini jam 1 atau jam 1 lebih. Pengen tak mulai kajian, kasihan. Kalau di media sosial sih rata-rata ngikuti kajian saya mengkondok pagi hari, enggak karipan. Nah, ini yang di depan saya ini direbangi saya ngini-ngini. Kalau saya wajar kiai ini ya. Masa kiai ini ngantuk. Ustaz itu luar biasa kalau ngaji enggak pernah ngantuk. Ya wajar tuh. Padha karo ana supir ini. Supir ngantuk milih nabrak bokong truk ya. At-thalitsatu, yang ketiga, wara'ul muttaqina, wara'nya al-muttaqin, orang yang ahli takwa. Wara' itu artinya menjaga diri. Menjaga diri dari halal haram, dari perkara yang haram, namanya wara'. Al-muttaqin itu artinya orang-orang yang ahli takwa. Makna daripada takwa adalah imtithalul awamir wastinabun nawahi, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Anane Allah perintah, manfaatnya besar. Kenapa yang umurnya sudah 21 bagi wanita itu dianjurkan untuk nikah? Karena di saat kamu menahan untuk tidak nikah, lalu sperma kamu tidak kamu keluarin, itu bahaya itu di organ tubuh. Paham? Para jomblo-jomblo. Begitu juga kangkang itu yang umurnya udah 25 tahun. Dengerin ini. Mbak-mbak ini banyak yang menunggu atas lamaranmu. Kamu malah pelalah umurnya udah 29, ada yang 39, ada yang 45, belum nikah. Kamu itu jangan terlalu banyak ramalan. Kok gitu ya, gak cocok ya. Setelah saya telusuri tuh, kamu yang gak nikah-nikah itu tuh, setelah saya telusuri ya, jebul-jebul banyak pilihan nih. Mbok yo kamu kalau memilih itu berkaca dulu gitu loh. Asli yo. Ada seorang lelaki nggak patok ganteng, asli pokoknya senilai ini gitu 5 ke bawah. Tak sodorin perempuan, menurut saya cantik, menurut saya. Satu kalau lihat perempuan cantik itu akhlak. Pertama kali akhlak. Karena apa manfaat sebuah kecantikan wajah yang luar biasa tapi cangkeme kaya bokong kendil. Glundang. Apa yang terjadi coba? Enggak cocok kok. Yang lelaki enggak cocok. Saya itu olehku kepingin kleren ke wong wedok piye nak menawa diarep-arep.
Pada akhirnya itu gimana Mbak? Alhamdulillah yang lelaki udah cocok Mbak. Loh, jebul-jebul sewedo juga cocok kok. Hah? Alhamdulillah. Padahal tuh saya takut saya itu piye oleh ku ngleren ke. Dilele yang laki enggak cocok, yang perempuan enggak cocok. Ya memang seperti itu. Gusti Allah nak nakdirke kowe jadi jadi apa namanya? Apa perawan tua. Perawan tua atau Joko ketuan. Memang seperti itu. Itu cara Allah. Memang dunia ini kudu ditumbali. Tumbali dunia itu kaum perempuan yang gak laku-laku nikah sama kaum lelaki yang gak laku-laku nikah. Saya kira atau orangnya gak ahli nyari cewek. Jebul-jebul sering nolai. Dengerin ini. Makanya uripku kualat. Ustaz, kalau bisa jangan minum yang botol-botolan itu Ustaz. Itu zat kimia begini. Kiai nah bener-bener kiai itu. Nyekel botol ngene berubah. Jangan kan terima botol ngene. Bir berubah malah. Sampeyan nih. Paham? Nyekel cewek iki lho berubah dadi bojone, paham? Aku sering nyekel cewek ning kamarku berubah dadi bojoku malah. Jangan bojoku. Sembuai tongkat barang. Justru nak ngene iki makro, sing sunah iki ngene. Ya. Nah ini kan nyedot. Wa huwa waraul muttaqin. Tarkul halali, meninggalkan halal. Al-mahdi, yang murni. Kalau apa itu waraus sholihin itu kan menjauhkan diri dari perkara subhat. Menjauhkan diri dari perkara subhat seperti contoh ada pondok pesantren yang enggak mau nerima bantuan pemerintah, ini namanya waraus sholihin. Makanya kalau kamu itu udah punya pondok, enggak usah ikut rebut dana pemerintah. Dengerin, nak diterangke guru gitu, kupingnya gitu dibuka. Guru-guru kowe cadaran, guru-guru kowe kudungan, guru-guru pikiranmu gak konek gitu. Akibatnya seperti itu. Ustaz, apa? Nanti kalau dana pemerintah tidak diterima sama pondok-pondok pesantren, nanti disalurkan ke apa? Ke gereja, Ustaz. Justru di waktu pondok pesantren tidak disubsidi sama pemerintah, pondok pesantren semakin kuat karena berjalan di atas kaki sendiri. Kamu pengen berjalan pakai kaki kamu sendiri apa pakai tongkat? Sendiri. Ya kan? Pakai kaki sendiri kan? Dibantu orang itu artinya dia sedang pakai tongkat. Dengerin ini. Paham? Saya itu dulu kemarin itu kan ngawur. Saya sama istri jalan-jalan ke Jepara. Beli meja makan untuk santri. Satunya itu tuh berapa juga? 20 juta satunya. Ngawur ini. Ranti duit. Jadi ini tadi ada orang transfer saya itu 39 juta. Malam ini tadi. Saya pulang ini. Kowe iki nek diceritani tentang duit itu, senenge pol. Padahal kok lagi ndungu tok kuwi, durung didumke kuwi. Kamu itu payah. Kamu itu senengnya kalau ada anugerah. Rekosone ra gelem sampean ya. Sampean enak sama nungguin saya, bisa cerita, bisa menyampaikan ilmu, enak cuman. Kanjeng Sunan Kalijaga gitu disuruh nungguin tongkat sama Sunan Bonang, percaya enggak? Ya. Berapa coba? 30
3 tahun. Nungguin tokat itu saja betah. Sampean sing nunggui saya gantengnya mesti lomo nih mesti bagaimana tidak lomo. Ini toh sing asih sing nekakno iki. Percaya enggak? Bukan bapak kae. Ini Gusti Allah ini. Gusti Allah ini. Luar biasa. Ini istiqomah ngeteri terus toh masuk wali ini. Wali. Oke, ndak. Amin. Lho. Angel lho. Sing angel itu istiqomahnya, percaya enggak? Percaya. Terima ngaji ya malam lah gampang. Istiqomah setiap malam ya. Mau tadi malam ya wis ra ngaji malah. Jangan kamu kira, halah dari sepisan, jangan mengira jadi sepisan. Jangan kamu kira hanya 1 kali, nanti ada yang kedua kali. Setelah itu ketiga kali, keempat kali, selanjutnya itu kakian kali. Kali itu sungai. Ya. Kamu tahu tirakat ngedepin saya tenanan. Kalau perlu tahu hari raya jangan pulang. Loh, keramat itu. Anggap saja ini ada malaikat 500. Biasanya malaikat 500 itu satu malaikat menjagain santri satu-satu. Kemudian yang 450 pulang, tinggal santri 50. Artinya ada malaikat 500 ngepung santri 50. Barokahnya luar biasa. Santri yang hebat itu santri yang hari raya nggak mau pulang. Barokah karena malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya kemudian mendoakan kepada santri. Wah, itu ngaji hanya Syawal hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari itu ngalah ke mondok 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu. Karena berat, paham? Kenapa Ramadan itu ganjarannya berlipat-lipat? Berat. Percaya enggak? Percaya. Apa itu? Saya jalan-jalan sama istri ke mall, Masya Allah. Rumah makan kebak. Aku melu ngantri sisan. Saya tadi pagi kira-kira. Tadi pagi ya? Tadi pagi saya ikut ngantri. Ngantri linggih tok. Mas, pesan apa Mas? Ngantani bojo. Loh, nungguin istri kok di sini. Ya duduknya di luar. Rumah saku kusine nganggur. Coba-coba linggih ning kono kudune bayar. Di Husnudoni, anggap saja mereka musafir semua gitu loh. Musafir. Lah santri al mubarak lah musafir kabeh. Alladzi yang yakhafu yang takut minhu dari alladzi adauhu mendatangi alladzi ilal harami pada haram. Jadi warok itu kan ada 4. Ada al-warok alladhi yustaratu fi adalati syahadah. Ada wiroi sebagai syarat sahnya orang menjadi saksi. Apa itu juga? Meninggalkan perkara dosa besar dan meninggalkan perkara dosa kecil yang dilanggengkan. Kamu itu kalau jadi saksi nikah, itu hati-hati sampean. Lho sampean pernah zina kok jadi saksi nikah. Ora sah saksimu. Jadi saksi nikah senengane bal-balan katokan cekak.
Wong pacaran belen termasuk wong fasik wong pacaran. Wong pacaran ini wong fasik. Kalau cinta enggak apa-apa. Saya cinta sama perempuan ini tak cintai semua, percaya enggak? Kowe gak tak cintai to tak kebruki kabeh kowe. Tapi kan tidak pacaran. Saya mencintai lelaki semua. Nah pacaran jenenge homo. Nah mencintai itu jenis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mencintai teman. Kalau cinta tok ora apa-apa. Cinta sama perempuan juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mbak mbok cintai kabeh enggak apa-apa. Mbak I love you juga enggak apa-apa. Dengan syarat jangan pacaran. Kalau pacaran itu adalah perbuatan yang mendekatkan dalam berzina, wala taqrabu zina. Jangan mendekat pada perkara zina. Innahu fahisah wa sa'a sabila. Itu namanya warok yang mengakibatkan saksi orang itu diterima. Kalau kamu tidak hati-hati itu enggak ditompo zaman jadi saksi. Hati-hati itu. Banyak pernikahan tidak sakinah mawadah warahmah gara-gara apa coba? Gara-gara golek saksine ngawur. Lek kowe yo lek yo. Alah, aku gak kae bae ya wis kowe ya kowe. Angger ngawur. Kalau bisa itu golek saksi wong sing genah. Tapi ora kena sampean. Lek aku wis dadi saksi, lek aku iki wong genah. Jangan. Orang kalau bisa itu merendah. Walaupun kamu genah atau jangan ngaku-ngaku genah. Nomor 2 itu wara'us sholih. Wara' sholihin ini adalah hati-hati tidak makan perkara syubhat, tidak makan harta pemerintah. Oh cuman dunyane pemerintah. Iya, dengerin. Kalau kamu jadi ulama jangan. Pokoknya janganlah. Saya jadi ketua RT gaji pemerintah enggak saya ambil. Saya kalau diberi biasanya seperti ini kan tidak aja dapat bingkisan dari apa? Bali desa. Tak sedekahkan ke orang. Tak berikan sama fuqara masakin. Enggak mau ya. Nomor 3 adalah waraul muttaqin. Hati-hatinya orang yang ahli takwa. Siapa mereka? Mereka yang hati-hati tidak melakukan perkara halal dalam rangka untuk biar tidak kejegur ning haram. Mangan rong piring, telung piring, gak apa-apa. Tapi gara-gara mangan rong piring, telung piring mengakibatkan sampean ngajine ora iso konsentrasi full gara-gara perutmu memproses makanan. Dengerin ini. Aku ngerti ya kenapa kamu kerip-kerip, ngerti saya. Kagak mangan. Kagak mangan. Memakai perhiasannya dari sini nyampe sikut. Ya ora apa-apa. Kalungnya nyampe ya enggak apa-apa. Mas-masan ini enggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan. Kasihan. Wong fakir ngerti sampeyan itu hatinya terujak racik, hatinya tertusuk-tusuk. Jangan ya. Ala kadarnya. Kalau bisa kalau kamu itu enggak dermawan, kalau bisa yuk jangan memakai mobil mewah, jangan. Memakai mobil mewah kalau kamu dermawan. Kalau kamu bakhil lah itu numpak sepeda ontel lah. Jangan memamerkan harta. Yang boleh memamerkan harta itu orang-orang yang dermawan. Rumah saya tak perbaiki itu sengaja dalam rangka menutup masyarakat biar mereka mengatakan Ustadz Mukharrar kaya, berhubung kaya nggak usah diantari zakat fitrah, berhubung kaya nggak usah disodakoi, berhubung kaya gitu. Jadi saya menutup diri memperlihatkan kaya atau biar tidak punya jiwa pengemis. Kamu ketok fakir ngono gitu, secara otomatis kamu sedang minta-minta. Wis nara percaya juga. Rumahmu jelek ora diteri zakat fitrah we. Dan tapi nak rumahmu api kan enggak mungkin. Terus kan oleh kamu pakaian compang-camping. Sarungmu tambal-tambal terusan ora temen kamu itu kan tak sedekahi Kang gitu. Apakah bangga di waktu ada orang sedekah sama kamu? Justru itu kelemahan. Kalau bisa itu jangan orang sedekah sama kamu. Paham?
Ustaz tok disedekai sing ngantri ini to lita baru. Ora kok krono nyedikai saya. Saya ora butuh. Ini lita baru, nala barokah karomahnya seorang kiai. Paham? Kamu nyalam tablai saya, kamu memberi uang sama saya itu lita baru. Dilatih yang lomo, yang dermawan ya, lebih-lebih sama saya. Lebih-lebih sama saya. Dari teman-teman media sosial lo gak pernah lomo sama saya. Kalau kamu pengen cepat kaya, itu lomone sekarang aku. Sama guru itu dilomani. Loh, seumpamanya saya kaya yang menjadi keuntungannya wong Islam, ya gak? Orang Islam akan bangga, ini loh ulama kaya gitu. Nah kalau kamu tidak mau sedekah ke saya, terus kamu sedekah ke Kanjeng Nabi kapan? Karena ulama-ulama itu adalah pengganti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Walah nak maca maulid. Nabi salam nyampe direwangi nangis. Apa manfaatnya? Di saat engkau mengatakan mencintai Rasulullah, sedangkan engkau tidak cinta kepada ulama, tidak pernah sedekah kepada ulama, tidak pernah berkhidmah kepada ulama, bohong. Cintane karo Kanjeng Nabi ngapusi. Olehmu meneteskan air mata hanya keseng belaka biar disanjung orang. Wele apa mana disuting wala. Sehingga cocok sama saya tau gondu deh. Apa? Qala bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakun rajul minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bih mukhafatan mimma bihi ba'as. La yakunu tidak ada ar-rajulu seorang lelaki. Ar-rajulu lelaki. Minal muttaqina dari golongannya orang-orang yang ahli takwa. Minal muttaqina dari orang-orang yang takwa. Hatta yada'a sehingga meninggalkan ma sesuatu la ba'sa yang tidak bahaya, la ba'sa yang tidak apa-apa bihi dengan ma, mukhafatan karena takut, mimma dari sesuatu, bihi dengan ma, ba'sun apa-apa. Ba'sun apa-apa. Seorang lelaki tidak bisa dikatakan muttaqin kecuali mau meninggalkan perkara yang tidak apa-apa, khawatir terjadi apa-apa. Paham? Gak paham. Ngerti ini apa-apa. Apa-apa. Khawatir kalau terjadi apa-apa. Orang nggak pakai peci, nggak apa-apa. Orang nggak pakai peci, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak pakai peci itu, orang akan mengira kamu ini termasuk orang yang nggak begitu hati-hati akan halal haram. Kamu numpuk-numpuk harta juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu numpuk-numpuk harta benda terus menerus tuh, akan menjadikan Allah murka kepada kita. Makanya orang-orang ahli takwa itu nggak ngarah menumpuk-numpuk harta, nggak ngarah. Artinya numpuk-numpuk harta itu di dalam kalbunya nggak diletakkan harta. Ulama-ulama yang sugih-sugih itu, sugih beliau itu sugih-sugih alami. Logikanya toh dia nggak bisa kaya. Orang nyambut gawe kok percaya nggak? Makanya pernah suatu ketika Imam Syadili ini silaturahim di tempat seorang kiai. Rumahnya itu ada lampunya 3. Apa kata beliau? Matikan yang 2, tinggalkan yang 1. Lalu dimatikan yang 2, tinggal 1. Suatu ketika kiai ini silaturahim di tempat Imam Syadili. Apa yang terjadi lampunya? Wah kayak konon cerita itu rumahnya dihitung itu lampunya 1000. Mungkin tak perkira-kira 1000 itu saking akeh. Padha karo sikile
hewan berkaki 1000 gitu. Saking banyaknya nyampe orang ngomong 1000. Nyuwun sewu ngomong Jawa. Artinya minta maaf sebanyak-banyaknya. Silaturahim di tempatnya Imam Syadzili lampunya banyak. Lalu beliau bilang gini, "Hei Syekh, bukankah kamu kemarin silaturahim di tempatku lampuku cuma 3, kamu suruh untuk mematikan 2. Kenapa ini lampunya banyak? Kenapa ini?" Apa kata beliau? Udah, matikan sendiri. Gak bisa mati. Hah? Gak bisa mati. Kenapa gak bisa mati itu? Lampunya wong sugih, lampunya gede. Tempatnya papu ya iso mati. Lampunya wong fakir ya, terima lampu 5 watt ya, mati. Paham? Imam Syadzili ini orang kaya raya, lampunya bentar. Petugasnya menghidupkan lampu ana wong 50 mungkin. Nah, kalau sekarang ya petugas yang menghidupkan lampu itu mau siji cukup langsung merup kabeh. Zaman dulu ya. Apa kata beliau? Kamu menghidupkan lampu 3 itu karena nafsu, sedangkan aku menghidupkan lampu ini tidak ada nafsu. Yang asli tau permasalahannya di situ. Aku gawe masjid nih. Masjid itu durung dadi mimbari wis ana loro. Ya enggak? Kamu rasa gitu. Iku sing nekakno Gusti Allah itu. Saya tidak modal. Meja kursi itu enggak saya itu, Allah itu nekakno. Yang saya itu orang hutang sama saya, enggak bisa bayar. Iku meja kursi karepmu. Sing asli wis tak ikhlasno. Calon-calon itu Gusti Allah semua ini. Gusti Allah ini. Orang itu kalau udah connect ke Allah itu tuh, sesuatu yang datang ke dirinya, itu minallah semua itu. Bukan dari rekayasa, apalagi Rasulullah. Sopo sing ngomong muni, Kanjeng Nabi yang nafsune error, bojone pirang-pirang. Sopo sing ngomong ngono tak tapu isisan ning ngono. Kamu enggak usah gitu. Enggak mungkin Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi nikah pertama kali saja bojone rondo ping loro malah. Umure 40 kok. Ndang Kang, sampean sapa coba? Lho misbah wis ndi bojo ngono popone tak dapatkan cah wedok umur 40 tahun, anaknya papa atau belum tentu mau. Itu bukti bahasanya apa yang dilakukan Rasulullah itu mayantiku anil hawa in huwa wahyu illa wahyu yuha. Tidak dari nafsu, Mbak. Begitu juga para ulama. Ulama melakukan sesuatu itu kan enggak karena nafsu. Pak Yai jangan minum Kiai. Lha sing dateng kene Gusti Allah. Kon ra diombe piye? Diombe lip tabarruk. Saya itu kalau ada berkat noro ning omahku langsung tak pangan. Nah, ini yang datengkan Allah. Pokoknya kalau ada makanan-makanan halal, harus kenyang ya. Kenyang dengan makanan halal. Jadi kamu itu jangan melakukan perbuatan yang halal dalam rangka hati-hati supaya tidak kejegur ning gone haram. Supaya tidak terjegur ning gone haram. Mengumpulkan harta yang enggak masalah. Bondo-bondo mudiwi. Kalau bisa jangan. Harta itu jangan dikumpulkan. Apa kamu enggak dengar? Wailul likulli humazah. Ya enggak? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Neraka wel akan disiapkan mereka-mereka yang sing ra nguwati ana yange iki. Jama'a malan ngumpulin harta wa 'addadahu setiap hari ngitung bathi ya. Yahsabu anna malahu akhlada, mengira harta bendanya itu menjadikan dia kekal selamanya. Jangan ketipu Kang. Kenapa saya sregep? Kenapa saya sregep ngaji? Jawabannya cuma satu. Setelah ini aku mati. Setelah ini saya mati. Ada orang ngilangi loh, tak kira ngapain loh. Babuti uban, rambutnya kan ubanan.
tiba putih loh. Ada uban itu adalah tanda-tanda sirene meh mati malah dibuangin. Dengerin ini. Meh mati. Jangan dibuang biar semakin menunduk, semakin takarub, semakin cerdas. Wadhalika itu semua mithlu tawarru'i, seperti menjaga diri, minat tahadduthi, dari berbicara, bi ahwalin nasi, dengan keadaan manusia. Orang cerita sejarah orang lain itu enggak masalah sing asli. Yang bermasalah nanti kalau ceritane terus cerita pada akhirnya ghibah. Nonton TV halal, tapi nak sampean nonton TV terus menerus, pada akhirnya kamu ghibah, kamu mendengar cerita-cerita orang yang antara satu dan yang lain yang saling menjelekkan, saling menumbangkan. Jangan. Kamu seneng ya kalau lihat berita-berita koruptornya pejabat. Besok gitu, wartawan orang diketok-ketok lidahnya sama malaikat bejo. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya yang menjadikan kamu terperosot di dalam neraka gara-gara apa coba? Lidah kita. Artinya lidah itu berita ini. Jangan terbiasa memberitakan kejelekan orang lain. Seumpamanya toh ada pemerintah pejabat yang melakukan korup, udahlah ditutup. Ditangkap sama KPK, yo ditangkap biar, jangan diobral, jangan dipamerkan orang. Kenapa seperti itu? Di saat kamu menceritakan kejelekan orang lain, itu artinya kamu menabuh gendang pengumuman supaya orang lain juga melakukan seperti itu. Akibatnya yang korupsi terima 1 juta 2 juta atau dari terima 1 juta 2 juta itu saja korupsinya 395 triliun. Akibatnya meremehkan seperti itu. Lagi pula orang itu kalau kejelekannya diobral, bahaya orang ini nanti toh sulit untuk tobatan nasuha. Merasa dirinya sudah dijelek-jelekin orang, kemudian dia jegur sisan. Makanya jangan. Dengarin ini. Jangan bicara kejelekan orang lain. Jangan bicara tentang orang lain. Udah, dianggap baik semua ya. Dianggap baik semua. Apalagi ceritain sama saya. Ceritain sama saya yang apik-apik dong. Adapun saya cerita, ini kan urusanku. Kamu gak usah ikut campur untuk menceritakan kejelekan guru. Khifatan, karena takut, minal injirori, dari terperosot, ilal ghibati, pada ghibah. Sehingga orang-orang semacam ini toh, mereka akan berdiam diri, tidak banyak ngomong, tidak banyak cerita. Nanti kalau ghibah, Ustadz itu benar-benar terjadi loh Ustadz. Orangnya benar melakukan. Loh justru yang dinamakan ghibah ya benar-benar terjadi. Kalau cerita kamu kemudian tidak benar dengan yang terjadi, itu namanya bohong kamu. Kamu dapat dosa ghibah nomor 2, bohong. Paham? Jangan cerita kejelekan orangnya. Apalagi cerita kejelekannya Abu Jahal, Abu Lahab. Kecuali untuk ibroh enggak masalah. Ibroh itu untuk pelajaran santri enggak apa-apa. Tapi kalau dalam rangka jangan. Nyampe ulama-ulama dawuh Kanjeng Nabi dulu saking hormati karo keluarganya, nyampe belum pernah Rasulullah sholat membaca tabbat yada abi lahabi wa tab gitu. Kowe karo Abi Lahab kira-kira mulia mana juga? Mulia mana? Siapa yang ngomong mulia kamu?
Abi Lahab ini pernah mensedekahkan harta terbaik, lebih baik daripada semua sedekah. Awet zaman Nabi Adam ila yaumil kiamat. Apa itu? Beliau bahagia, senang dengan lahirnya Rasul. Nyampe-nyampe budaknya Suwaibah dimerdekakan. Suwaibah dimerdekakan saking senenge lahiri Kanjeng Nabi. Lah sampeyan terima gua kerupuk tayamum sombong. Ya, nawayah mulut ini. Kanjeng Nabi mbok regani kerupuk tayamum. Tuku semangka, golek semangka sing bongkrek, sing murah-murah. Hormat maulide Kanjeng Nabi. Naudzubillah. Abi Lahab ini pernah mensedekahkan hartanya, memerdekakan Suwaibah dalam rangka mahabbah seneng karo lahiri Kanjeng Nabi di saat semua orang belum ada yang iman kepada Rasulullah. Bagaimana iman sama Rasulullah? Rasulullah lagi dilahirin, ya enggak? Ya. Ini Abi Lahab. Makanya Rasulullah nyampe dawuh, Abu Lahab di neraka. Mereka bisa menghisap jari-jarinya sehingga mereka dibebaskan dari adab neraka. Orang itu kalau di neraka, kalau sudah mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, enggak terasa, yuk Kang, enggak terasa Kang. Memang benar geni itu panas. Memang benar. Apa kelekmu ora panas? Mau saya kalau lewat ning bekas linggahe wong wedok iku panase pol. Biasanya anak iso 29. Jadi ini kan sing bekas linggihane panas sih. Makanya aku kalau lewat ngene cah putri kan jinjit-jinjit sih. Lapa kok ngono? Makruh duduk di tempat bekas duduknya perempuan. Enggak baik. Rasulullah dawuh, jangan duduk di bekas tempat duduk. Sayyidina Ali ya? Siapa? Ada sebuah dia hadis ya dia tadi. Jangan duduk di bekas duduknya perempuan. Mergo rasane anget engko sing mbok pikir dikekep wong wedok. Makanya jangan didudukin. Sabar riwayat siapa? Makanya kalau sholat tuh jangan baca tabiat kecuali tarweh lah. Janjane itu nak tarweh yo ojo ditabat. Iku pamane Kanjeng Nabi itu. Keluargane Kanjeng Nabi dihormat dimuliakan. Dihormat dimuliakan. Abu Jahal, Abu Lahab. Kowe ngomong muni Abu Jahal, kowe ngomong muni Abu Janggel. Pamane Kanjeng Nabi itu. Barang siapa yang tidak memuliakan keluargaku, maka mereka tidak mengikuti sunnah-sunnahku. Kanjeng Nabi wa hormat. Kanjeng Nabi ditipu sama Abu Jahal. Pengen dimasukkan di apa itu? Di jurang. Kanjeng Nabi pun mau datang. Pada akhirnya Rasulullah pun ditebak sama malaikat Jibril. Hei Muhammad, kamu dijebak kamu. Kembalilah pulang. Kemudian Rasulullah pun pulang. Dilalah Abu Jahal lupa nang gawe jungdangan. Langsung keberatan bangun malah kecekur dewi. Itu saja Rasulullah pun menolong. Rasulullah dilaporin, Rasulullah pun datang dan menolongnya. Padahal di waktu itu ditolong sama kafir Quraisy itu. Semua tampar sak jazirah Arab dilebokno kabeh enggak bisa. Kanjeng Nabi terima pakai tangan. Ini loh sayangnya Kanjeng Nabi sama keluarga. Ya enggak? Ya. Dengerin nih. Makanya kamu enggak usah cerita ala wong. Ya. Kowe karo Firaun kira-kira utama mana? Kowe cangkemmu tok apa tekan hatimu? Ya. Fir'aun ini anak ayah angkatnya Nabi Musa.
Lho kowe lu apane Nabi Musa? Percaya enggak? Seumpamanya toh Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kobaran api neraka. Kira-kira lu sing diselamatkan Nabi Musa yang mendapatkan syafaat Nabi Musa. Siapa orang yang pertama kali? Kalau tidak keluarga. Coba toh kamu punya ayah angkat nih, kemudian ayah angkatmu terperosot di neraka. Kira-kira ini kamu nulung enggak? Nulung. Ya Allah ya Rabb, itu ayah angkatku itu. Makanya menang-ngelak Fir'aun aja terlalu. Begitu juga kamu pada ke Fir'aun enggak usah sakit hati. Aku pernah di media sosial Kiai Fir'aun. Alhamdulillah langsung syukuran aku. Sedekah aku. Saya ngerti rumah orang dia tak antri sembako. Sampai tawai racun. Antri sembako. Disedekahi gitu loh ya. Kamu karo Fir'aun utama mana? Orang jelek-jelekin Korun, kamu karo Korun utama mana? Kamu nggak usah gitu. Itu namanya sombong gitu. Belum tentu. Ya gak? Ya. Itu kafir Ustaz. Kafir menurutmu gitu. Kafir menurut Gusti Allah. Nah Gusti Allah kan belum tentu tuh. Semuanya ini hidup ini penuh dengan rahasia ini. Kamu saat ini si jilbaban pecinan. Apa ngerti jebul-jebul sampeyan itu mati itu dalam keadaan kafir? Kita kan nggak tahu kan. Makanya ulama-ulama mengatakan jangan merasa aman kalau kita masih hidup. Kalau kita belum melintas di atas Shiratal Mustaqim nyampe di surga, jangan pernah merasa aman. Watawarru'i dan menjaga diri an aklis syahwati dari makan syahwat, makan yang tujuannya syahwat. Lang wis bar buka, wis mangan kolak telung piring, ije mangan kolang kaling rong piring. Gedang gorengnya 7. Semongkone tak sepiring. Lu ngono bar tarwe terusan golek bakso. Iya halal gak? Halal. Tapi ngono iku itu seakan-akan kamu itu seakan-akan kamu enggak berpikir di luar sana ada fuqara masakin yang tidak mampu untuk makan dan tidak mampu untuk makan gara-gara enggak bisa belanja. Cas kan. Nah dambut cas iwan drop. Bingung mati. Khifatan karena khawatir min haijanin nasyati dari bergeluranya semangat. Khawatir makan halal terlalu banyak, pada akhirnya organ tubuhnya semangat, gejolak, lalu spermanya banyak, nafsunya banyak, lalu lihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang ada di rumah. Bahaya kan? Bahaya. Di rumputnya. Kalau rumput suka disir apa-apa, diret ke sak-sak apa-apa. Nah ini Masya Allah nih. Lihat istri tetangga lebih kelihatan cantik daripada istri sendiri. Bahaya itu. Demek pahane bojone dhewe ra iso jreng. Bareng demek pupune tanggane jreng. Bahaya itu. Musibah gede kamu. Kamu itu nggak pernah lihat fotonya istri kamu lalu mbok zoom nggak pernah. Ngeti fotonya semilikiti, wele mbok zoom. Dengar ini, sing di zoom rawat jahit tok. Nah untuk pilih, dengerin ini. Kan
Halal sih halal. Tapi kalau menggerik nafsu dan syahwat maka akan membahayakan. Makanya ulama-ulama dulu itu makanya sedikit-sedikit khawatir kalau terperosot. Zaman dulu itu ulama itu bukanya pakai apa coba? Pakai kurma. Kurmanya tidak dikunyah. Buka pakai kurma, hanya dimut. Gitu. Setelah itu dicuci, disimpan lagi. Nanti kalau sahur dimut lagi, dicuci, disimpan lagi. Seperti itu terus menerus. Apa kata beliau? 16 tahun tidak pernah merasakan lazatnya kenyang. Sampeyan terbalik. 16 tahun tidak pernah lazatnya lapar. Alhamdulillah kan, Masya Allah. Alhamdulillah. Santri ini wis ora ngati-ngati, kiai ini gak ngati-ngati, Masya Allah. Ini alhamdulillah pokoknya. Akibatnya ngono iku dijak ngaji kok gak semangat. Kontak ngantuk, kudu meledak kowe. Kenapa seperti itu? Kuwaregen. Wal badri dan tenaga al-mu'addi yang mendatangkan ila muqarafatil mahdurati pada perbuatan yang dilarang, pada perbuatan beberapa yang dilarang. Ini makan syahwat. Makan syahwat itu kayak mangan bakso, mangan mie ayam, mangan some, makan apa? Es krim gini. Orang jajan santri itu. Kalau enggak jajan terusan ngono, irungmu malek ngono. Enggak usah jajan. Ini ada santri yang luar biasa. Kalau dapat kiriman tuh diberikan sama saya. Suatu ketika dia kan dikirimin 1.200.000. Tak berikan Ustaz, saya ngambil 200 saja. Yang 1 juta untuk Ustaz. Apa kata saya? Enggak. Jangan untuk kamu. Enggak Ustaz, untuk kamu panjenengan. Jangan untuk kamu. Walat we. Tawehno malah we mbantah. Kemudian tadi dia nerima dia. Ya belum tentu aku mewarnai gelem. Ada beberapa orang yang tak tompo, beberapa orang nggak saya terima ini. Bukan karena kebanyakan, bukan, tapi ya orang kan beda-beda tuh. Ada ono sing atine itu luar biasa. Ono sing atine iki bareng sedekah karo kiai ini getun nih. Asem lah. Langsung jajan pada akhirnya utang-utang, pada akhirnya nyolong-nyolong. Orang kan nggak tahu kan. Ar-rabi'atu yang keempat, wara'us siddiqina. Wiroinya menjaga dirinya orang-orang siddiqin. Wa wara'us siddiqin al-i'radu, berpaling amma dari sesuatu siwallahi selain Allah Ta'ala mahaluhur. Ta'ala mahaluhur Allah. Yang nomor 4 adalah wiroinya orang-orang yang siddiqin, yaitu mereka-mereka yang tidak pernah melihat, yang tidak pernah berpikir, yang tidak pernah bercita-cita kecuali kepada Allah. Dalam kalbunya atau belas, nggak ada seperti itu. Orang-orang semacam ini, walah, apa yang mereka gerakkan adalah pergerakan Allah. Pergerakan tangannya adalah tangannya Allah. Pergerakan kakinya adalah pergerakannya Allah. Orang-orang semacam ini itu dungani mandi. Kalau enggak percaya coba aja. Saman karena Allah. Jangan karena makhluk. Habiskan waktu-waktu kita ini untuk Allah. Walaupun kamu tengok-tengok sendirian megang HP. Kalau hatimu connect ke Allah itu bisa ngalahkan orang yang sholat.
Orang yang sholat jebul-jebul karena gunggungan. Angger habis sholat foto selfie dhisik. Ayo tahajud, jebul-jebul pamer. Ngopo? Aku sering kok digituin orang kok. Pak Yai manggo tahajud tak buatin cah kirang genah. Setiap hari ya, Bi. Angger waya tahajud aku di WA. Tahajud tidak sah kecuali tidur dulu. Nah kalau tahajud tidak sah tidur dulu ya aku rasa sepanjang hidup gak bisa tahajud. Saya nggak pernah tidur kalau malam. Nah, kalau malam saya nggak tidur. Nah tahajud kok ngenteni bar telu. Ini seumur hidup ra iso tahajud. Mikir boyo yo aja mikir kowe tok ngono. Mikir wong akeh. Nek satpam sing jaga malam ora tau tahajud, mergo kaya durung iso turu. Terus lawa-lawa barang ya. Kadang-kadang kan ada ulama yang mengatakan apa? Tahajud itu syaratnya harus tidur dulu walaupun tidurnya setelah maghrib. Walaupun tidurnya setelah maghrib. Jadi setelah maghrib tidur, setelah tidur terus sholat ngisa. Lah sholat ngisa itu jenenge tahajud, paham? Kira kenal. Mana daripada tahajud itu orang kudu sholli sunat tahajud enggak gitu. Tahajud itu adalah sholat yang dilakukan setelah tidur. Setelah tidur. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan jamaah isya, jamaah subuh, maka pahalanya seperti menghidupkan malam semalam suntuk. Makanya kalau kamu pengen mendapatkan pahala Lailatul Qadar, kalau maghrib sama kalau isya sama subuh itu jamaah dapat pahalanya. Itu sama saja ibadah semalam suntuk itu. Gitu ya Ustaz. Kalau gitu saya tak lah. Senengane lho. Nah ono diskon ini ki. Lu bangsaku sing seneng di mana ya dia tok jebul-jebul ya di akhirat ya udah galapan ya. Khaufan karena takut min syarfi sa'atin dari mentasarrufkan jam, mentasarrufkan waktu atau dari terpakainya waktu minal umri dari umur ilama pada sesuatu la yufidu yang tidak berfaedah. La yufidu yang tidak berfaedah ziyadata qurbin. Tambahnya takarrub indallahi disanding Allah azza wa jalla. Azza maha luhur wa jalla dan maha agung. Jangan mentasarufkan waktu berpaling kepada Allah. Setiap saat usahakan ingatnya kepada Allah. Sandarkan semuanya ini kepada Allah. Insya Allah nanti kamu luar biasa. Semua hajat-hajatmu dicukupin. Jangankan punya hajat, enggak punya hajat itu lo dicukupin. Maksudnya enggak? Enggak punya hajat itu dicukupin. Dia akan dipilihkan Allah yang terbaik. Kalau enggak punya pilihan. Mulai sekarang juga. Loh ini santri yuk. Ngikutin apa kata saya atau banyak santri-santri keramat nih. Setiap hari ada pesta terus ya. Gara-gara kamu itu hati kamu gak connect karo Allah. Dengerin ini. Tidak harus Allah, tidak harus seperti itu yang asli. Yang penting kamu menjaga perasaan ini. Perasaannya ke Allah. Lebih-lebih jangan minta kiriman. Yang sering saya gemburkan kan di situ. Bulan ini minta kiriman gak Nel? Jangan Nel ya. Kamu Ning. Jangan. Jangan. Pokoknya anut saya lah. Lelaki kabeh gitu. Jangan minta kiriman. Kamu mondok 1 bulan tidak minta kiriman. Jauh lebih utama daripada kamu mondok 10 tahun minta kiriman. Ilmu itu minallah, tidak dari saya. Percaya gak? Percaya. Kenapa kamu malam ini nyampe bisa ngaji? Itu sing asli tosong kok soleh kamu.
Gara-gara kamu baik, orangnya baik, akhlaknya baik, kamu dihadiahi oleh Allah, didatangkan oleh Allah seorang guru yang mampu mentarbiyahkan kamu dengan baik, seorang guru yang sayang banget sama kamu dengan baik, seorang guru yang tidak pernah hitung-hitungan tentang harta, seorang guru yang berani segala-galanya sama kamu. Itu artinya gini loh, saya dianugerahi oleh Allah seperti ini loh. Itu gara-gara kadang-kadang ketarik sama kemuliaan kamu. Wa in kana, walaupun ada, yu'lamu diketahui, wa yatahaqqaqu dan nyata, annahu sesungguhnya, la yufdi, annahu sesungguhnya, al-i'rad amma siwallah, la yufdi tidak membawa, ila haramin pada keharaman. Walaupun tidak haram. Tapi mikir selain Allah itu enggak baik. Mikir lagi Gusti Allah dok. Dengerin ini cung. Mbak. Nanti kalau kamu diuji sama Allah. Punya suami yang kurang tanggung jawab. Jangan WA ke saya ya. WA ini langsung ke Allah. Caranya bagaimana? Message di nomor WA-nya Allah. 44342. Wajib itu. Masjid tenanan, Allahu Akbar. Nanan oleh masjid. Allah Maha tahu dan Allah Maha melihat. Allah tidak akan menyengsarakan hambanya apabila ada duri-duri kehidupan itu yang asli, cubitan-cubitan kekasih kita, ya enggak? Betapa lazatnya di saat kita dicubit sama kekasih kita. Cedit, ini seneng ya enggak? Walaupun aku nggak pernah merasakan nikmatnya pacaran, tapi tak berkira-kira paling ngono iku. Dicubit kekasih itu seneng. Apa mana nyampe cubitan nyampe bintul, malah seneng neh. Mau nambah jotos asem lara. Fadhi darajatu, maka inilah derajat. Kulluha semua hadhi darajat. Kharijatun keluar. An-nadharil faqihi dari an-nadharil faqihi dari angan-angannya orang ahli fikih. Kenapa orang ahli fikih tidak membahas semacam itu? Karena ilmu fikih itu ilmu dunia. Memperbaiki sholat. Sholat kan manggone ning dunya to. Ora ana wong ning akhirat tok sholat ora ana. Cara-cara puasa lah ning dunya. Ning akhirat itu enggak ada orang puasa. Cara-cara pernikahan biar sah. Lah itu lah ning dunya, ning akhirat rasa pacaran. Paham? Kowe nang akhirat bisa tak ketemu karo Mbak Nunu san mbok awe-awe mejan kamar ya halal. Halal. Sesuk meneh lewatan ketemu Vira, Mbak Vira, langsung bojak ning kafemu halalan thayyiban. Nah kalau ning dunia memang harus nikah ya enggak? Ning dunia memang harus nikah. Tapi nang akhirat enggak. Semua keinginan manusia dicukupin. Walaupun kepingin ngerokok di Samsu. Saya pernah dengar ada seorang kiai cerita kalau apa itu yang rokok ya didatangkan Allah rokok, tapi enggak ada koreknya. Koreke carane yo ning neraka dhisik. Wong iso ngono iki lho. Kaya tau roh neraka. Jangan gitu. Semua keinginan manusia dicukupin Allah kecuali kepingin kumpul karo ibuke, kepingin kumpul karo bapake. Itu enggak bisa. Kamu berangan-angan ya Allah, ngene ustaz mungkin langsung jedol itu. Dateng itu. Semua genjet manusia. Kenapa kita ini enggak boleh apa? Jelek-jelekin sama orang lain. Paham, cengkang. Cengkang. Kamu ngelak-ngelak mbak-mbak itu kadang-kadang besok nih swarga dadi bojomu. Percaya enggak? Percaya. Lah ya ora usah ngono. Makanya entuk kiriman tau bagi hasil karo mbak-mbak. Ora orang bisa dadi bojomu ning swarga. Gitu. Jadi gerenjet manusia itu dicukupi nama Allah semua. Nyampe ngerokok gitu ya diwenehi sak korek. Quran jelas kok.
Mereka akan didatangkan oleh Allah semua yang diinginkan. Kecuali itu. Ustaz katanya di surga itu enggak ada peraturan. Lu kok itu masih ada peraturan? Loh, delalah ning swarga besok delalah ora konek blas karo bapake. Percaya enggak? Ora konek blas karo ibuke. Percaya enggak? Ngene iki enggak mungkin toh. Pak Suroto dimantan kepengin nikah karo ibuke kan enggak mungkin toh. Wong ibuke Pak Suroto wis tuwa. Wong mene wis tungruk-tungruk. Kan enggak mungkin toh, ayah sendiri ya. Enggak mungkin besok ning swarga seperti itu. Enggak connect sama sekali ke ayah dan ibu. Tapi nak connect ke guru bisa, ke connect sama yang lain bisa semua. Kalau ke orang tua enggak bisa. Illa darajatul ula, kecuali derajat yang pertama. Wa huwa darajatul ula. Ila darajatal ula kecuali derajat pertama. Derajat pertama ya apa? Wa darajatul ula wara'u syuhudi, wiroinya orang-orang yang menjadi apa? Orang-orang yang menjadi saksi, wal qudoti dan beberapa hakim. Kalau itu iya ranah fikih. Karena bahas tentang halal haram. Sedangkan halal haram itu ya hubungannya di dunia. Cuma ilmu fikih itu adalah ilmu syariat. Al-ilmu. Apa itu? Al-ilmu bil ahkamis syar'iyati. Makna daripada ilmu syariat itu adalah ilmu yang tidak diotak-atik dengan otak manusia. Tapi kuwi ilmune ilmu sangka Gusti Allah. Ilmu Gusti Allah. Makanya bagi waris itu lelaki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Ngono iku sampean rasa berontak. Ustaz saya itu ya sang sregep anaknya bapak yang laki do keset-keset. Mbok kowe sregep, mbok kowe keset sama saja. Dalam ilmu faraid seperti itu. Kecuali ridho, bagi warisan ridho. Sing lanang do ikhlas terus dibagi anu aja, Mbak. Pas aja nggak usah 2 kali lipat, nah, itu boleh, itu saking dermawane kaum lelaki itu. Kalau saya malah kalau saya biar dimpek sama saudara-saudara saya. Sebab ibu saya kan punya sawah banyak, ya biar dimpek sama saudara-saudara. Wama yugdahu, wama dan sesuatu yugdahu. Wama dan sesuatu yugdahu yang dicela fil adalati di dalam adalah. Di dalam kadang-kadang jangan melakukan dosa besar, jangan melanggengkan dosa kecil. Wal qiyamu bidzalik, wal qiyamu dan menjalankan bidzalika dengan waraul siddiqin. La yunfi tidak menghilangkan. La yunfi tidak menghilangkan al-itsma dosa. Fil akhirati di akhirat. Wal qiyamu dan menjalankan bidzalika. Bidzalika dengan apa waraul siddiqin. Artinya seumpamanya ada orang yang nerjang gitu loh. Jadi mangane yo akeh 3 piring, apa kok ngono hari. Jadi apa? Ada tujuan selain Allah. Ada tujuan seperti contoh ya, kamu ngaji yang kamu kan konsentrasinya sama saya. Sampai kadang-kadang lupa kepada Allah.
Semuanya kamu lakukan seperti itu lanjut fil isma, tidak masalah, tidak dosa. Fil akhirati di akhirat. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwabisah kepada wabisah, istafti qalbak wa in aftauka istafti mintalah fatwa qalbaka hatimu. Kamu itu kalau pengen nasihat, carilah nasihat yang ada di dalam hatimu. Karena Allah titipkan kebaikan itu di dalam hati. Percaya nggak? Orang itu, kenapa kamu liburan masih di sini? Yang asli kan gara-gara kamu cinta sama saya kan? Nggak cinta nggak mungkin. Mata hati kamu ini. Neng. Kamu seneng mana? Suamimu punya istri 4 kalau sama punya istri hanya kamu saja. Seneng mana? Seneng kamu saja ya. Nah ini namanya mencari fatwa lewat mata hatinya. Tapi ada beberapa perempuan enggak. Suami saya poligami juga enggak apa-apa. Itu yang asli itu tidak dari hatinya ini. Nah hati nuraninya ya mbah. Percaya enggak? Nang sampean punya sepeda motor dibagi karo kancamu loro rebutan wemoh sampean. Pengennya ya motor milik sendiri ya enggak? Nah sampean punya istri malah rebutan karo wong wedok pirang-pirang. Kuwi popone aku dadi wedok to risi ya. Mosok barangnya gonta-ganti wedokan ya. Logikanya kan gitu kan. Logikanya seperti itu. Wa in aftauka, walaupun mereka berfatwaka kepadamu, wa in aftau, walaupun mereka berfatwaka kepadamu, wa in aftau, walaupun mereka berfatwaka kepadamu, walaupun orang-orang itu menasihatin kamu semua, tapi kalau bisa tanyakan mata hatimu. Apa kata hatimu? Allah menitipkan fatwa itu di dalam kalbumu. Wal faqihu, orang ahli fikih, la yatakallamu, tidak berbicara fi hazazatil qulubi, di dalam penyakitnya beberapa hati. Orang-orang ahli fikih itu tidak berbicara tentang penyakit hati. Kalau berpenyakit hati itu ranah ilmu akhirat. Sedangkan fikih itu ranah itu ilmu-ilmu dunia. Cuma ada hubungannya dengan halal haram, karena mau tidak mau ilmu itu kan ilmu dari Allah sehingga bahas tentang halal haram. Wa kaifiyatil amali, dan tata caranya amal biha di dalam hati. Bal fima, bahkan di dalam sesuatu yukdahu, yang tercela, fil adalati, di dalam adalah faqat saja. Faidan, maka dari itu jami'u nadharil faqihi, semua pandangan orang ahli fikih murtabitun, hubungan bidunya dengan dunia. Ilmu fikih itu ilmu yang hubungannya dengan dunia. Untuk memutuskan ini. Adapun ada guru fikih, kemudian di sela-sela ngajarnya mereka juga membahas tentang ilmu akhirat. Anggap saja itu bonus lah. Seperti saya ngajar sama kamu, ngajar arba'in doang. Kemudian ada selain arba'in yang saya ajarkan. Nah, itu bonus untukmu. Allati, yang biar dengan allati, sulahu thoriqil akhirati, kebaikan jalan akhirat.
Fa in takallama, maka apabila berbicara fi syai'in di sesuatu min sifatil qalbi, dari sifatnya hati, wa ahkamil akhirati, dan beberapa hukum akhirat, fadzalika, maka itu semua yadkhulu, masuk, fi kalamihi, di fi kalamihi, di ucapannya ahli fikih, ala sabilita tafuli, atas jalan penyusupan. Artinya penyusupan itu ada seling-seling, kadang-kadang membicara tentang akhirat. Seperti contoh saya ngajar kamu itu. Kan saya ngajar kamu ini kan tidak fokus menerangkan apa yang ada di Ihya saja, kan enggak tuh. Kadang-kadang yang bahas ilmu yang lain. Belfima, kama qad yadkhulu, sebagaimana kadang-kadang masuk, fi kalamihi, di dalam pembicaraannya fakih, sayun, sesuatu, minat tibi dari kedokteran, wal hisabi, dan hisab, wan nujumi, dan perbintangan, wa ilmil kalami, dan ilmu kalam, wa kama tadkhulu, dan sebagaimana masuk al hikmatu, hikmah, fin nahwi, di dalam ilmu nahwu, wa syi'ri, dan ilmu syair. Wa kana, dan ada Sufyan al-Thawri, Sufyan Tsauri. Wa kana, dan ada Sufyan Tsauri, wa huwa Sufyan Tsauri imamun, imam, fi ilmi dhahiri, di ilmu dhahir, yaqulu, berbicara, intolaba, apabila mencari, intuliba, apabila dicari, ada ini, laisa yang tidak ada mizat akhirati, dari bekal akhirat, kaifa, bagaimana, tafaku, dan benar sepakat, sesungguhnya atasnya ilmi, dan ilmu al-amali, melakukannya. Kemuliaan ilmu itu tidak di ilmunya itu, kemuliaan ilmu itu diamalkan. Kamu punya ilmu dari saya, satu kali, dua kali, kemudian kamu amalkan, wah luar biasa. Yang asli itu masalah karipan, orang kok kekurangan tidur, enggak. Itu sing muni karipan kekurangan tidur orang awam, kalangan tertentu enggak tidur. Gimana Ustaz caranya biar enggak bisa tidur terus menerus? Caranya jangan makan. Makanya di belakang Pondok Putri itu ada pondok pesantren Taman Abadi ya. Ya. Itu beliau itu tahan lapar itu. Enggak pernah makan sama sekali. Kalau pengen mulia ya diamalkan ilmunya. Fa kaifa yadunnu, maka bagaimana? Fa kaifa yudunnu, maka bagaimana disangka? Annahu, sesungguhnya, fa kaifa yudunnu, maka bagaimana disangka? Annahu, sesungguhnya, fikih, ilmu dhahiri, fa kaifa yudunnu, maka bagaimana disangka? Annahu, sesungguhnya ilmu fikih, ilmu dihari, ilmu dihar adalah ilmu dihar. Dihar itu menyamakan istri dengan ibu, dik.
Kowe to kaya ibuku. Nak kapan niatnya ini adalah untuk menyamakan haramnya jima istri sebagaimana dia haram jima pada ibunya, maka terjadi talak loh ini. Cuma yang sing cerdas ini loh. Ada beberapa orang bilang gini. Nah, kapan ada suami manggil apa itu istrinya? Mak, itu supoto dihar. Ada. Orang yang sing cerdas sedikit gitu loh. Cerdas sedikit nih. Padha karo itu loh. Jual uang di pinggir jalan. Riba. Ora paham riba. Lagi pula uang terjadi inflasi. Laisal fulus malur riba. Duit juga termasuk malur riba. Ono kacake enggak masalah. Wali'ani dan li'an. Li'an itu ngelaknat. Wallahi, yang dikandung istriku itu tidak anakku. Padahal sing wedok tau wis muni sumpah. Lah gimana tak tinggal di Jakarta 2 tahun malah meteng. Meteng 7 bulan. Belum tahu dia. Sperma itu bisa bertahan di perutnya perempuan itu lama ini. Berapa tahun Imam Syafi'i dalam kandungan? 4 tahun. Imam Syafi'i dalam kandungan 4 tahun. Makanya otaknya sempurna. Orang itu semakin lama di dalam kandungan, itu semakin sempurna otaknya. Sing dedil-dedil itu paling indika itu bayi prematur paling. Ya. Kayak kowe lagi umur 6 bulan lahiran. Fadzalika faidan jami'un nadharil faqihi murtabitun. Faidan maka dari itu jami'un nadharil faqihi, semua pandangannya orang ahli fikih murtabitun, hubungan bidunya dengan dunia. Semua cara pandang orang-orang ahli fikih itu mesti yang dibahas tentang dunia. Wis ndang apa juga. Ora masalah dunia kabeh. Tentang peradilan, tentang apa saham, tentang kiro, tentang kordu, tentang hawalah, kabeh itu urusan dunia semua. Ilmu fikih itu ilmu dunia. Cuma itu ilmu syariat. Kalau bisa atau kamu pelajari itu. Walaupun kamu sudah tua renta atau ilmumu akan terpakai. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Yo kori silakan kori lah. Dibuat sampingan ngono. Ora kok kori terus padahal kori pakai wis mulih ning Subang. Kori terus sampai lupa ilmu. Nah, Ustaz Baru Raji itu ngajar lagi buanter paling umur 55, 60 udah mulai kendor itu. Allati yang biha dengan allati solahu tariqil akhirati, baiknya jalan akhirat. Fa in takallama maka apabila berbicara fakih, maka apabila fakih berbicara fi syai'in di sesuatu min sifatil qalbi dari beberapa sifatnya hati, wa kamil akhirati dan beberapa hukum akhirat, fadzalika maka dari itu
yadkhulu masuk fi kalamihi di pembicaraannya al-faqih ala sabilit tataffuli pada jalan penyusupan disusupno wa kama qad yadkhulu sebagaimana kadang-kadang masuk fi kalamihi di pembicaraannya al-faqih syai'un sesuatu minat tibi dari kedokteran wal hisabi dan matematika wan nujumi dan astronomi nujum itu bintang wa ilmul kalami dan ilmu kalam wa kama tadkhulul hikmah fin nujum. Loh, wis mau ya? Kok menengahi weh. Fa kaifa yudhannu? Maka bagaimana disangka annahu ilmu dihar wal li'an dan li'an itu melaknat istri itu. Sumpah li'an. Wallahi ora anak kuwi namanya li'an. Paham? Ojo terbiasa ngono. Bojomu meteng angger diakoni, senajan wong khianat. Angger diakoni semeneng ae. Engko nek gedhe ketok. Oh, wong jeginggis. Rambutnya jegrek kok berarti tidak anakmu. Lagi pula rasa suudun. Semua orang itu dibaiki semua. Saya terhadap santri tetapi kamu mondok lagi seminggu boyong tak izini. Ya, sebulan boyong tak izini, 40 boyong tak izini. Ya. Nah itu Ustaz Ivan yang mondok ini kene dungono sebulan. Besok pulang yo tak izini. Tak dongakno. Kadang-kadang ada beberapa kiai santri boyong tinggal-ngel. Padahal mondok wis 7 tahun tapi boyong tinggal-ngel. Kadang-kadang ada cah putri umure wis tuwa ora digolek-golekno bojo. Nak nono ngalim dhisik ya ne. Kok dapat kok terakhir itu malah wong gandeng-gandeng nang. Nang ngene iki wong elek-elek. Santai Al-Mubarak sing paling gandeng cah lanang paling Pak Suroto to. Santai. Wassalami dan akad salam. Salam itu akad pesen nih lho. Sampean pesen ning gone Shopee. Itu namanya akad salam itu. Itu enggak jual beli itu. Pesen wi. Makanya bayarnya COD. Wi udah jual beli malah enggak sah tuh akadmu. Pesen calon istri bisa enggak Ustaz? Pesen calon istri kaya akad salam perempuan itu yang asli toh yuk itu tidak melecehkan itu yang asli toh justru perempuan itu terangkat kemuliaannya di mata kaum lelaki dimuliakan itu. Jadi perempuan itu didatangi, dilamar, diwarnai mas kawin itu memuliakan yang asli. Cuma waktu itu udah keplek kok. Bening omah kon didik anak malah melu politik. Politik itu tulisannya fa wawu lam ya ta kaf. Fa walaituka, aku menipumu. Politik ujung-ujungnya lah nipu itu. Tipu-tipuan. Nanti kalau apa? Kalau santri-santri enggak ada yang jadi pejabat terus nyatane santri yang jadi pejabat malah ndangak ora kenal karo kiai-kiai, ora kenal karo kancae. Ngene iki seumpamanya Pak Suroto dadi bupati tak kenal, tak perkirake ora kenal Al-Mubarak. Pak Suroto aku temenmu sapa? Aku iki aku Abid saka Kalimantan, ora kenal.
Eh? Telepon koncone ngono iki. Assalamualaikum Pak Suroto, Pak Bupati. Sapa iki? Aku Pak Suroto kanca Arba'in. Aku ora tau ngaji Arba'in. Gak diakoni. Rata-rata nek wis dadi pejabat lali banyak lupanya. Anane ulama-ulama banyak melaknat apa itu mereka itu kan gara-gara itu sulit untuk amanat, rata-rata untuk menumpuk harta benda untuk diri sendiri, ora gumun. Dulu itu saya dapat bantuan beduk dari bea cukai, tak sedekahno. Makanya beduk yang ada di mana itu di mertua saya kan ada masjid, ada beduk besar bagus itu. Coba wacana ora. Al-Masjid Al-Mubarak. Milik saya. Itu bantuan dari tamu, kebetulan beliau pegawai bea cukai. Saya bukannya mengatakan itu haram, enggak. Kejegur di situ itu rata-rata jaga halal haramnya agak sulit. Makanya saya nasihatkan kamu semua kalau bisa jangan dapat orang yang rawan terpeleset dalam keharaman. Kayak polisi bilang, macam itu polisi dilanat wong sak Indonesia Raya. Ya. Lho kan Kang numpak motor ana polisi dilanat to. Asu polisi. Dilanat. Macam itu polisi, Pak. Saya bukan mengatakan polisi jelek loh. Polisi bagus. Cuma rawan kepleset. Rawan kepleset. Pokoknya saya udah lama berteman dengan polisi. Ya. Enggak menguntungkan belas malah merugikan. Enggak menguntungkan belas malah merugikan. Makanya nek ana pejabat merunggonku tuh tak salam templeki. Ana pejabat nih, kemarin ada Bu Camat karo Kapolsek tak salam templeki kabeh. Bahkan kanit-kanit tak salam templeki. Saya enggak pengen. Alhamdulillah. Menunggu untuk polisi, wah bangga. Wah betul, jadi polisi, seneng. Untuk hakim, pengacara. Bukannya saya mengatakan apa itu mereka jelek, enggak. Rawan kepleset. Ana pejabat kok genah. Ini ora fadhili Gusti Allah tenanan sulit itu. Wal ijarati dan ijarah. Akad ijarah ini. Akad sewa. Paham? Nyewa barang terus bawenai opah. Ijarah. Wasarfi. Wasarfi dan tasarruf. Waman ta'allama, waman seseorang ta'allama yang belajar hadhil umura. Inilah beberapa perkara liyataqarraba supaya takarub biha dengan hadhil umur ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Fahuwa majnunun, fahuwa maka orang itu majnunun gila. Ada orang belajar fikih kok dalam rangka supaya takarub kepada Allah. Ya enggak bisa. Karena fikih itu ilmu duhir, fikih itu ilmu dunia. Kanggo menyikapi dunia. Kalau pengen apa itu usul ke Allah, belajarnya ya tidak fikih, belajarnya ilmu-ilmu tasawuf. Belajarnya itu ilmu-ilmu yang menjadikan hati kamu bersih. Kalau bisa atau kamu duduk manis di depan seorang ahli sufi, ahli warok, orang-orang yang hati-hati halal haram, orang gegabah,
Orang ngawur. Mangan angger kuntal kabeh. Naudzubillah tenan. Saya saking ngati-ngati ini, saya enggak berani merokok. Saya enggak mau merokok, saya ngati-ngati ini. Bagaimana kita orang dikatakan seorang ulama kemudian enggak ngati-ngati perkara makruh diterjang. Perkara makruh diterjang. Dengokno produk-produk Al-Mubarak kalau bisa itu jangan ngerokok. Paham? Saya itu ngerti zaman rokokan di kamar, ngerti saya. Rumah samu, ngerti. Beberapa kamar santri putra itu ono CCTV ini. Nah kamar Caputri ora tak pernah CCTV. Santri putra. Wa innamal amalu, maka sesungguhnya amal bil qalbi dengan hati, wal jawarihi, wa innamal amalu, sesungguhnya amal bil qalbi dengan hati, wal jawari fit ta'ah, wal jawarihu, dan beberapa anggota fit ta'ati, pada ketaatan, wasyarafi, dan kemuliaan, huwa tilkal amal, wal jawarihu, dan beberapa anggota fit ta'ati, di taat, wasyarafu, dan kemuliaan, huwa syaraf tilkal amalu, itulah beberapa amal. Kalau kita ini pengen amal, apapun amalnya, usahakan hati kamu itu selalu ikhlas. Ikhlas karena Allah. Karena ikhlas inilah kunci untuk memberhasilkan semua usaha manusia. Kamu pengen barokah, bandone sampan barokah semuanya itu, ikhlasnya itu digedhekke. Ciri-ciri ikhlas itu yang enggak pernah mempermasalahkan manusia. Begitu juga kemuliaan orang ya di saat mau mengamalkan ilmunya. Fa'in kulta, kira tutup kan subuh. Kiai sing cerdas itu ngaji ku ngerti santri. Ora kok memaksakan santri kudu melu kiai ini. Melu kiai ini tekan subuh, mesakno ora situ sahur ya. Sekali-kali entek. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka